Kalau Anda nggak mau dibilang sebagai pembantu dokter, please tingkatkan value Anda. Tingkatkan pengetahuan, skill, dan attitude Anda. Karena kalau Anda sepintar apapun tapi attitude Anda nol, it's nothing. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita menyapi tamu kita semua. Perawat Indonesia, bersama kita menyapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Setiap senyuman. Halo teman-teman semua, kembali lagi dan selamat datang di podcast CNS, Channel Nurse Station. Oke, di session podcast kali ini, hari ini kita bersama Ibu Lucy Ira selaku Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Asuhan Perawat Perioperatif di bidang urologi. Betul Ibu? Betul. Betul, selamat datang untuk Ibu Lucy Ira. Terima kasih banyak Ibu udah sempetin waktunya nih di kala sibuknya kegiatan ya Ibu. Bisa sempetin datang ke podcast CNS. Oke, Bu. Terima kasih. Ada beberapa poin penting nih yang bakal saya tanyain ke Ibu Ira selaku Ketua Panitia acara yang diselenggarakan pada hari ini gitu. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, saya mau tanya saat ini itu sedang mengadakan kegiatan apa sih Bu? Bisa dijelaskan mungkin sama teman sejawat perawat detailnya nih. Oke. Hai teman sejawat perawat, saya Lucia Ira. Saya kebetulan saat ini dipercaya oleh pengurus wilayah Himpunan Perawat Urologi DKI Jakarta sebagai ketua pelaksana dari pelatihan asuhan keperawatan perioperatif bedah urologi bagi perawat tahun 2024. Jadi saat ini kami mengadakan pelatihan untuk memberikan tambahan ilmu keperawatan, terutama pada perawat divisi urologi, Mas. Jadi divisi urologi itu kan ada yang berdinas di OT, di kamar operasi, di ruang perawatan maupun di pelayanan rawat jalan seperti di poliklinik gitu. Nah, saya sempat tadi nanya juga ya sama Pak siapa tadi saya podcast itu yang pertama Pak Hera, Pak Serna. Nah, oke. Saya belum sempat nanya nih Bu, sasaran itu siapa aja sih Bu audiensnya Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Siap, oke. Jadi sasaran dari kegiatan kami ini adalah perawat, seluruh perawat, perawat umum, atau perawat bedah, atau perawat di ruangan rawat inap, atau yang di poliklinik yang pasti dong punya ketertarikan di bidang urologi. Betul. Gitu. Oke. Itu dia tuh buat teman sejawat perawat mungkin bisa disimak dengan baik nih, ini juga bisa menjadi salah satu edukasi untuk kalian kayak gitu ya. Jadi kalian bisa langsung cek deh, kita tonton sampai akhir teman-teman. Kita bakal menjurus untuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini lebih mendalam nih Bu pertanyaan saya nih Bu. Jadi saya harap Ibu siap dengan pertanyaan-pertanyaan saya lemparkan gitu. Yang pertama, Ibu, apa saja prosedur bedah urologi yang umum dilakukan dan mengapa penting bagi perawat untuk memahami spesifikasi bedah urologi? Silakan Ibu. Oke, yang pertama nih, prosedur bedah urologi itu yang umum dilakukan yaitu yang pertama open urology. Oke. Open urology itu misalnya kayak nefrektomi, vesikolitotomi, sitostomi atau varikokel. Itu yang open urologi. Kemudian ada juga yang endourologi. Endourologi itu seperti misalnya untuk yang upper yang bagian atas itu seperti ada uretroskopi, ada PJNL atau RIRS sekarang yang terbaru. Kemudian untuk yang lower itu ada sistoskopi, uretroskopi dan ada SASE. Itu terus kenapa sih? Tadi pertanyaannya kenapa sih penting ya perawat untuk memahami spesifikasi bedah urologi? Betul, karena kan bedah urologi itu sudah kayak subspesialis ya, kan ada yang bedah saja. Nah, kami lebih mendalami atau lebih mempelajari yang ke bidang urologinya. Nah, kenapa sih kita benar tadi ya memahami kenapa harus spesifikasinya bedah urologi? Karena ilmu itu kan selalu update ya Mas ya. Dan kita sebagai individu tentulah kita harus ikut mengupgrade diri, maksudnya kita juga meningkatkan untuk menyesuaikan kompetensi kita dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai khususnya kita sebagai perawat itu asuhan keperawatan khususnya di urologi.
Oke, mungkin teman sejawat perawat bisa nih ya untuk kalian membawa buku catatan selesai nonton ini. Jadi ketika kalian nonton video ini, saya sarankan nih sebagai host kalian bawa buku catatan, kalian sambil catat nih barangkali ada ilmu-ilmu penting yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Lucy Ira kayak gitu. Jadi kalian bisa catat barangkali bisa jadi edukasi atau self education buat kalian lah sebagai perawat juga mungkin ya Bu, sebagai mata pelajaran yang bisa disimpan kayak gitu. Oke Bu, next nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja tanggung jawab utama perawat dalam tim bedah urologi? Sebenarnya banyak ya tanggung jawabnya, cuman saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama, yang pasti mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk operasi urologi ya, baik yang konvensional yang open tadi ataupun yang endourologi. Jadi kita harus menyiapkan. Jadi nanti kita juga harus apa saja yang biasa dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan perawatan alat-alat tersebut. Kemudian yang ketiga pasti ya kita kembali lagi sebagai seorang perawat kita membuat dan melaksanakan asuhan keperawatan dari preoperasi, intraoperasi maupun pasca operasi. Jadi itulah tanggung jawab kita sebagai perawat urologi. Nih saya kayak lagi kuliah lagi nih, kayak balik lagi ke masa kuliah gitu. Mas saya ilmu-ilmu yang bakal disampaikan sama Bu Lucy Ira ini lumayan mahal. Dan tahu sendiri perawat itu kan sekolahnya mahal ya. Betul. Cuman ya sedikit kurang dihargai aja di negara ini Bu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu. Oke, ya, hati-hati itu saya nyari aman aja Ibu kayaknya nih. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Bagaimana kolaborasi antara perawat dan dokter bedah berkontribusi pada keberhasilan prosedur? Oke, Mas tahu nggak nih sebenarnya ya sebagai perawat ya pada umumnya atau kita sebagai perawat urologi pada khususnya kita itu berperan sangat penting loh. Berperan sangat penting dalam keberhasilan prosedur. Kalau nggak ada perawat emang dokter bisa kerja sendiri. Siapa sih yang nyiapin, ya kan? Jadi sebagai perawat urologi sekali lagi kita itu sangat berperan penting dalam keberlangsungan dan keberhasilan suatu tindakan prosedur. Karena perawat yang mempersiapkan nih, kita yang mempersiapkan baik pasien ataupun alat yang digunakan. Kemudian serta asistensi dalam prosedur. Selama tindakan kan yang nemenin istilahnya yang asisten itu kita perawat. Asisten prosedur bedah sehingga prosedur bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan kontribusi perawat terhadap tindakan prosedur, kita sebagai perawat pasti ya kembali lagi kita melakukan pengembangan diri melalui pelatihan atau seminar atau sekarang banyak webinar ya untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi kita nggak dipandang sebagai pembantu dokter lagi, kita adalah rekan sejawat. Upgrade level ya. Betul. Patient juga sih sebenarnya itu. Oke Bu, terus pertanyaan selanjutnya nih. Apa langkah-langkah penting dalam persiapan pasien sebelum operasi? Yang menentukan tindakan operasi atau enggak itu kan pasti dokter ya. Ada DPJP-nya dokter yang bertanggung jawab. Kita sebagai perawat yang pertama pasti sudah ya mempersiapkan form persetujuan. Setelah dokter menjelaskan segala macam, tentu kita harus mempersiapkan form persetujuan baik untuk tindakan bedahnya maupun anestesi ataupun tindakan-tindakan lain yang memerlukan informed consent atau surat persetujuan. Itu yang pertama. Kemudian biasanya sih kalau misalnya mau operasi yang dengan pembedahan tentu pasti puasa. Kemudian ada krisma jika diperlukan. Jadi untuk tetap ada hubungannya ya untuk membersihkan bagian pencernaan itu juga ada hubungannya dengan kita karena kan berhubungan dengan anestesi juga. Kemudian yang pasti kita juga harus memastikan pemeriksaan penunjang itu sudah ada secara lengkap. Kan nggak mungkin ya kita mau melakukan operasi kok misalnya mau uretroskopi, kita nggak punya hasil nih yang menunjang bahwa ada sesuatu di ureternya. Misalnya mau mau mecahin batu, kita nggak punya data di mana letak batunya itu kan nggak benar juga. Jadi kita harus memastikan pemeriksaan penunjang baik seperti misalnya ronsen atau CT scan atau hasil-hasil lab untuk menunjang tindakan itu harus sudah lengkap. Jadi kita tetap bekerja secara aman dan sesuai dengan SPO pastinya. Kemudian yang kelima kita juga harus memastikan bahwa toleransi operasi dari
subspesialis yang lain itu sudah ada. Jadi sudah misalnya ada anestesi atau misalnya perlu konsul spesialis jantung, spesialis internis atau yang lain itu sudah ada, sudah gitu. Nah, Ibu, kalau dari tadi kita ngebahas soal operasi bedah dan segala macamnya. Tapi sebelum itu kan pasti ada proses, Ibu. Nah, gimana caranya perawat ini menyampaikan kepada pasiennya nih, ya kan, prosedur kelengkapannya saat mereka akan melaksanakan operasi untuk meyakinkan gitu, kalau insya Allah lagi ibaratnya operasinya akan berjalan dengan baik. Ya, soal prosedur gitu, gimana Bu? Tolong dijelaskan. Oke, baik. Tentu ya kita sebagai perawat kita harus tahu dong gimana latar belakang pasien yang akan kita lakukan tindakan. Kita kan sudah melakukan pengajian pasti ya, sudah banyak data yang di situ. Jadi jangan sampai kita menjelaskan dengan bahasa atau kata-kata yang pasien nggak ngerti. Betul. Jadi perawat tetap menjelaskan prosedur tindakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga. Jangan lupa pasien dan keluarga, karena kadang-kadang kalau hanya pasien saja ya kita jelasnya, cuman kan orang Indonesia kan kadang-kadang ya yang satu yang mau dioperasi yang ikut banyak sekali gitu. Jadi sama keluarganya juga. Jadi lebih pasien dan keluarga itu lebih memahami protap atau SPO yang akan kita laksanakan. Jadi mereka juga jadi lebih tenang, jadi lebih lebih terjalin trust atau rasa percaya dengan baik dengan dokternya maupun dengan perawatnya dan nakes yang lain. Jadi sebagai perawat itu benar-benar, emang saya pernah dengar tuh ada satu kalimat dari Bapak Arif Fadila selaku Ketua Umum DPP PPNI. Beliau pernah bilang, perawat itu sekolahnya mahal, kerjanya fungsional, tapi kadang suka kurang dihargai, gajinya asal-asal, Bu. Oke, kita ke topik pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apa strategi terbaik untuk manajemen nyeri pasca operasi pada pasien urologi? Silakan. Oke. Baik, sebenarnya sih ini seperti sama dengan operasi yang lain ya. Kita lebih fokusnya untuk edukasi manajemen nyeri pasca operasi itu kita lakukan sebelum tindakan operasi. Jadi sebelum tindakan operasi itu kita sudah melakukan edukasi, sudah menjelaskan berbagai macam teknik atau manajemen nyeri atau penghilangnya rasa nyeri, seperti misalnya teknik relaksasi nafas dalam, distraksi dengan kegiatan positif misalnya sambil mendengarkan lagu, atau yang pasti kita harus berikan posisi nyaman, serta yang pasti kalau misalnya ambang nyerinya sudah tidak tertahankan lagi, mau nggak mau kita harus kolaborasi dengan dokter atau yang bertanggung jawab untuk pemberian farmakologi atau pemberian obat anti nyeri. Dan ini sekali lagi saya tekankan sebelum dilakukan operasi. Karena apa? Kalau kita edukasi sesudah operasi dilakukan, pasien lagi kesakitan, kita baru edukasi, Bu gini ya, harus tarik nafas dalam, harus mendengarkan musik, harus apa, pasien bisa ngamuk. Iya, betul. Jadi, suster saya lagi kesakitan nih, gimana saya mau tarik nafas dalam, saya lagi kesakitan. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Jadi kita harus sebelum itu sudah kita persiapkan dulu sebelum dapat tindakan. Jadi nanti sesudah dilakukan tindakan ya udah kita tinggal ngajarin lagi, tinggal mengingatkan lagi karena pasien sudah diajarin. Oke, tinggal reminder lagi aja. Betul. Penjelasannya. Nah, Ibu, kalau tadi tentang strategi terbaik untuk manajemen nyeri pasca operasi, sekarang bagaimana perawat dapat menilai tingkat nyeri pasien secara akurat? Oke. Sesuai dengan perkembangan ilmu ya. Betul. Ilmu keperawatan itu juga majunya pesat sekali. Jadi kita punya cara mengkaji skala nyeri, baik secara subjektif maupun objektif, dan dengan menggunakan metode atau alat untuk mengukur skala nyeri. Ada macam-macam tuh Mas, pasti teman-teman perawat udah tahu tuh. Ada metode NRS, FAST, dan yang lain-lain. Ada ininya, ada skala-skalanya. Jadi dari yang gambarnya muka sampai ada yang kalau angka 0 tidak nyeri, angka 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu. Jadi ada alat ukurnya.
Nah, Bu, biasanya nih pasca operasi itu kan mungkin ada ya, mungkin dari sekian banyak pasien di Indonesia lah kita sebut. Mereka mungkin pasca operasi dari mereka punya penyakit yang mereka alamin, itu pasti ada mungkin yang terjadi komplikasi ya Bu. Umumnya ya kan, yang mungkin terjadi setelah operasi urologi. Coba jelasin Bu. Yang sering terjadi itu yang pertama adalah yang pasti mobilisasinya terbatas. Oke. Karena efek positioning yang terlalu lama selama tindakan operasi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, seperti pada operasi yang lainnya itu ada risiko infeksi juga. Oke. Kemudian yang ketiga, risiko perdarahan. Risiko pendarahan. Ada. Dari ketiga itu yang lebih parah yang mana Bu kira-kira? Yang pasti risiko pendarahan ya, bisa risiko pendarahan itu bisa langsung terjadi. Gitu. Kalau infeksi kan kadang-kadang perlu waktu juga. Mereka maksudnya dari ketiga hal ini, misalnya contoh ada pasien yang terjadilah dari hal Iya, itu betul, betul. Resikonya tuh apa sih Bu? Paling parah Bu? Perdarahannya paling sering ya, paling kalau enggak ada juga kalau misalnya kayak emboli gitu kan bisa emboli, ada jadi emboli lepas bisa ke jantung, ini bisa henti. Ini pernah nggak ada kasus Bu setelah pasca operasi terjadi komplikasi dan lain tadi segala macam, ada pasien mungkin yang dinyatakan meninggal dunia karena mungkin ada kesalahan teknis atau dan lain sebagainya macam? Puji Tuhan selama pengalaman saya nggak ada ya, cuman mungkin semoga nggak ada ya. Cuman saya juga kurang mungkin ada mungkin ya, tapi saya tidak bisa berbicara karena saya sejauh ini nggak punya datanya. Cuman mungkin ada namanya komplikasi kan juga. Bisa, makanya sekali lagi sebelum tindakan operasi kan dokter pasti sudah menjelaskan bagaimana jalannya operasi, kemudian apa saja risikonya, kemudian sampai risiko yang terburuk. Jadi pasien dan keluarga pasti sudah tahu. Ya karena balik lagi kita sebagai selaku pegiat kesehatan ya Bu, bisa dibilang dokter dan perawat juga manusia biasa. Kita punya prosedur yang kita harus jalanin, itu pasti harus tepat. Ya kita maksimal sebisa mungkin ya semuanya sehat, alhamdulillah selamat. Betul, makanya mengapa kita ada SOP ya, standar prosedur itu yang harus udah istilahnya nilai mati, SOP itu harus dijalanin, salah satunya untuk mencegah kematian. Oke gitu, itu dia teman sejawat perawat. Oke Bu, last question for today ini, asik, agak bahasa Inggris sedikit ya Bu. Bercanda, nanti saya di counter bahasa Inggris. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana perawat dapat mengenali tanda-tanda komplikasi dini? Silakan nih. Oke, yang pasti kalau ada komplikasi itu biasanya ada timbul tanda-tanda infeksi. Kayak misalnya demam, atau ada tanda-tanda infeksi yang lain, kemudian ada perdarahan, atau ada gangguan fungsi tubuh terutama yang berhubungan dengan prosedur tindakan. Misalnya itu. Jadi sebagai perawat pasti ya, karena kita juga belajar secara teori pasti tahulah seperti itu. Jadi kita harus aware, sekecil apapun tanda dan gejala kita harus perhatikan. Jadi jangan sampai kayak nggak apa-apa kok pasiennya kayaknya demamnya cuman segitu, tapi kita juga harus tetap aware. Hal sekecil apapun tanda dan gejala kita harus tetap perhatikan. Itu harus aware saudara, itu sih poinnya. Betul. Bu, bagaimana Bu kalau misalnya perawat itu dapat membantu pasien mengatasi kecemasan sebelum dan setelah operasi? Baik, oke. Yang pasti kembali lagi dengan cara edukasi. Kalau pasien sudah diberitahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi setelahnya, pasti pengetahuannya akan meningkat. Betul. Karena kita menjelaskannya juga dengan kata-kata yang bisa dipengerti oleh pasien. Jadi kita setelah mengedukasi juga harus mengevaluasi. Betul. Pasiennya ngerti nggak dengan yang kita omongin? Jangan nanti kita ngomongnya udah ketinggian, ternyata pasiennya nggak ngerti. Kita dengan bahasa yang terlalu medis atau yang lain, ataunya pasiennya nggak ngerti. Jadi kita edukasi, tapi sesudah kita edukasi juga kita evaluasi lagi. Tentu cara mengedukasinya kita juga harus melihat bagaimana latar belakang pendidikannya, latar belakang sosialnya bagaimana, kemudian kulturnya bagaimana, karena Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku ya.
Jadi kita memang harus menyesuaikan. Sebagai perawat kita harus apa kata Bapak, multi talent lah, multifungsi, multi talent. Jadi kita bisa jadi apa saja sebagai perawat gitu. Itu dia perannya perawat Indonesia. Nah Ibu, apa pentingnya mendengarkan dan memberikan dukungan emosional kepada pasien? Penting banget ya kalau menurut saya ya, penting banget. Jadi dukungan emosional adalah support system yang diperlukan oleh pasien, yaitu sederhana sih sebenarnya. Kita mendengarkan pasien, keluhan pasien, jangan itu pasiennya ngeluh mulu itu ya. Kita nggak tahu di balik keluhan itu ternyata pasien kita itu merasakan sesuatu yang tidak nyaman, yang pada akhirnya membuat pasien jatuh pada kondisi yang tidak baik. Nah itu kan salah satunya karena kita nggak mau dengerin kemungkinan itu. Kemudian juga memberikan dukungan ke pasien itu pasti mengurangi tingkat kecemasan pasien, dan sebagai perawat ya, sebagai salah satu bentuk empati kita kepada pasien. Oke, intinya lebih aware lagi semua teman-teman buat sejawat perawat. Lantas Bu, informasi apa yang perlu diberikan kepada pasien dan keluarganya pasca operasi? Betul. Informasi yang wajib diberikan kepada pasien dan keluarga juga ya, karena nanti kan pasien kembali ke keluarga, kembali ke rumah, yang akan merawat adalah keluarga. Yang pertama support system. Tadi saya bilang ya. Kemudian yang pasti juga edukasi tentang penanganan nyeri post op dan penanganan prosedur perawatan luka. Karena nanti di rumah pasti nanti keluarga yang akan menangani. Dan untuk membantu dalam perawatan kan pasti keluarga ya. Jadi jangan lupa yang penting cuci tangan dan edukasi 5 movement untuk cuci tangan. Berarti yang paling sederhana itu sih. Berarti harus melibatkan juga keluarga dari si pasien ini ya Bu? Iya betul, karena nanti si pasien. Iya kan nggak mungkin ya pasien sampai pulih, misalnya kita nggak tahu bakal sebulannya ada di rumah sakit terus kan nggak mungkin juga. Itu juga banyak risiko juga untuk stay terlalu lama di rumah sakit. Oke, itu dia teman-teman, balik lagi. Sejawat perawat ini semuanya keren-keren sih. Perawat Indonesia ini kita ada harapan saya sih yang paling besar untuk para perawat Indonesia, semoga mereka lebih dihargai dan dilihat oleh pihak manapun itu sih, karena saya sering kali masih mendengar Bu, banyak cerita-cerita perawat-perawat hebat kita di Indonesia ini masih kurang dihargai, dilihat dan diapresiasi yang itu ya Bu. Oke Bu, next question nih Bu. Nah Ibu, bagaimana nih Bu cara perawat melibatkan keluarga dalam proses pemulihan pasien? Pertanyaannya bagus banget, karena kadang-kadang kita itu suka lupa melibatkan keluarga. Padahal nanti pasien setelah tindakan kan pasti kembalinya ke rumah dengan keluarga. Yang penting adalah memberikan pengertian kepada keluarga bahwa keberhasilan suatu tindakan itu tidak hanya peran dokter dan perawat saja, tetapi ada peran penting dari keluarga sehingga memotivasi keluarga dalam setiap tindakan itu keluarga mau terlibat. Jadi jangan GR ya teman-teman perawat bahwa keberhasilan suatu tindakan itu cuma tergantung pada dokter dan Anda saja dan kita saja sebagai perawat, tapi ada peran keluarga yang sangat penting. Betul, itu poin penting yang harus dicatat oleh semua pihak gitu sih Bu. Apa sih Bu tantangan yang sering dihadapi perawat dalam praktik bedah urologi? Silakan. Nah kita kan udah masuk di era 5.0 ya, di mana semuanya itu sekarang udah canggih banget. Semuanya udah jadi AI ya. Perawat juga, siapa kita nggak tahu ya ke depannya apakah perawat masih secara manusia masih eksis atau nanti kita akan diganti sama AI kan kita nggak tahu. Robot ya. Nah makanya kalau kecanggihan itu kan kadang tidak dibarengi dengan pengetahuan atau skill dari perawat. Nah kadang-kadang di rumah sakit di daerah itu kadang juga kan nggak secepat, kalau kita yang hidup di Jakarta mungkin bisa cepet ya. Kadang-kadang di daerah itu kan alat-alatnya kurang. Jadi untuk melakukan tindakan atau perawatan itu jadi kayak kurang maksimal dan tidak mengikuti kecanggihan
zaman gitu. Kayaknya itu ya. Jadi masih jadi tantangan lah untuk kita semua. Betul. Jadi ya teman-teman sejawat perawat. Nah, Ibu, bagaimana perawat dapat terus meningkatkan keterampilan mereka di bidang ini? Oke. Yang pastinya yang pertama perawatnya sendiri harus punya ketertarikan dong, harus punya effort untuk meningkatkan kualitas sendiri, baik secara skill maupun attitude maupun secara pengetahuan. Pasti ya. Banyak kok sekarang Mas, apalagi sekarang ada pemerintah kayaknya juga udah kasih kayak kitauan kayak LMS Satu Sehat. Nah di situ tuh salah satunya dengan cara yang itu seperti mengikuti kegiatan ilmiah seperti saat ini yang sedang kami lakukan. Jadi kami ingin meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan skill dari teman-teman perawat urologi terutama ya dengan mengadakan seminar kayak gini, dengan melakukan pelatihan ini. Jadi banyak sekarang itu pelatihan atau seminar keperawatan yang khususnya di bidang urologi. Banyak sekarang Mas bidang urologi, ada yang pelatihan dasar, ada yang berkelanjutannya, etasnya juga ada. Jadi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari perawat-perawat, terutama perawat urologi pastinya. Itu dia tuh teman-teman, bisa dicatat lagi ya kembali buat motivasi dan edukasi kalian ke depannya gitu, untuk bertambahnya ilmu para teman-teman sejawat perawat nih. Oke Bu, terus bagaimana Bu? Teknologi apa yang sedang berkembang dalam bedah urologi? Oke, ada 2 tindakan ya yang di urologi itu, ada yang pembedahan, ada yang invasif, ada yang non-invasif. Yang non-invasif itu salah satunya adalah pemecahan batu di saluran perkemihan yang tidak ada pembedahan, tidak apa, itu namanya ESWL. Extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi memecahkan batu di saluran ataupun di ginjal tanpa melakukan pembedahan, jadi dari luar tubuh. Ada itu. Terus yang dengan pembedahan itu ada macam-macam Mas. Ada PCNL, ada endoskopi, ada laser, dan ada robotic surgery. Sudah ada robotic surgery. Canggih. Jadi wajib waspada. Canggih. Keren. Sekarang itu ternyata saya, astagfirullahaladzim, keren banget. Tapi kenapa kurang dihargai ya? Sayang sekali. Oke Bu, lanjut. Apa pertanyaan umum yang sering dilakukan atau diajukan oleh perawat terkait praktik perioperatif bedah urologi? Ini dia. Yang sering dipertanyakan itu legalitas dan kewenangan klinis. Legalitas dan kewenangan klinis perawat urologi karena untuk keperluan kredensial dan meningkatkan value individu serta berujung pada benefit yang akan didapat. Jadi saling berkesinambungan gitu. Betul. Berkesinambungan, itu dia intinya. Last question ya teman-teman. Bagaimana perawat dapat terlibat dalam diskusi lebih lanjut? Yang pasti harus selalu aktif. Jangan males untuk membuka jendela pengetahuan, membuka pikiran kita. Aktif. Kita harus ada keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan kita, meningkatkan value kita. Jadi aktiflah dan ikut serta dalam kegiatan ilmiah pastinya. Jangan kegiatan yang macam-macam. Kita ikut kegiatan ilmiah karena sekarang ini banyak ya yang dilakukan kegiatan ilmiah yang dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh organisasi profesi. Itu dia teman-teman, mungkin kalian harus nonton video ini sampai habis karena banyak banget ilmu mahal yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy ya. Jadi sebelum kita closing Bu, kira-kira ada nggak nih Bu pesan yang ingin disampaikan untuk para sejawat perawat di rumah yang lagi nonton video ini? Silakan Ibu. Kalau Anda nggak mau dibilang sebagai pembantu dokter, please tingkatkan value Anda. Tingkatkan pengetahuan, skill, dan attitude Anda. Karena kalau Anda sepintar apapun tapi attitude Anda nol, it's nothing. Itu saja.
Itu dia teman-teman. Oke, sebelum itu saya mau konfirmasi dan informasi sedikit mengenai PPNI Pay. Jadi PPNI itu sudah merilis aplikasi Bu, namanya PPNI Pay. Itu adalah sebuah platform ya, itu adalah sebuah platform yang dimana kalian bisa membayar semua tagihan kalian secara online, aman dan juga mudah kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu takut lagi kalau kalian lagi di jalan tapi nggak sempat beli tiket pesawat, kalian bisa langsung beli di satu aplikasi itu. Gimana dapetinnya? Kalian bisa cek langsung di Play Store teman-teman ya. Itu udah tersedia, nanti linknya kita taruh di bawah di deskripsi di sini. Oke, dan jangan juga kalian lupa untuk nonton video ini sampai habis. Oke Ibu, terima kasih untuk Ibu Lucy Ira. Terima kasih banyak Ibu udah mampir udah podcastnya CNS.